Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak lapisan makna yang membutuhkan penafsiran agar bisa dipahami dengan baik. Hal demikian dikarenakan terdapat beberapa sebab seperti keterbatasan bahasa, konteks historis, makna yang berlapis, dan sebab lainnya sehingga harus ditafsirkan. Melalui kitab-kitab tafsir, para ulama telah berupaya membantu kita memahami pesan-pesan ilahi yang terkandung di dalamnya. Tercatat, dari masa ke masa selalu ada kitab tafsir yang muncul dengan segala macam karakteristiknya sehingga dengan itu Al-Quran bisa diterapkan dengan lebih akurat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pada video ini, kita akan menelusuri beberapa kitab tafsir yang paling terkenal dan sering dijadikan rujukan oleh para ulama dan penuntut ilmu yang mana masing-masing memiliki pendekatan dan keunikannya tersendiri. Pertama adalah tafsir At-Tabari. Tafsir yang bernama Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran ini adalah salah satu karya tafsir paling awal dan paling komprehensif dalam sejarah Islam. Tafsir ini ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 923 Masehi. Ia merupakan seorang ulama besar, sejarawan, dan ahli tafsir dari Persia. Karyanya ini dianggap sebagai salah satu rujukan utama dalam studi tafsir Al-Quran. Tafsir At-Tabari dikenal dengan pendekatan riwayat atau nakli yang berarti At-Tabari mengumpulkan dan menyusun berbagai riwayat dari Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi'in. At-Tabari menyajikan berbagai pandangan dari ulama terdahulu dan memberikan pembaca pemahaman yang luas tentang berbagai interpretasi yang ada. Beliau tidak hanya menyajikan satu sudut pandang, tetapi berusaha menyertakan pendapat yang berbeda-beda untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Selain itu, tafsir ini juga memberikan perhatian besar terhadap aspek linguistik. At-Tabari menjelaskan makna kata-kata dan frasa dalam Al-Quran termasuk akar kata, penggunaan dalam konteks yang berbeda, dan interpretasi linguistik lainnya. Meskipun demikian, tafsir ini dianggap sebagian orang memiliki kekurangan, yaitu banyaknya sisipan Israiliyat dengan sanad yang bermasalah di dalamnya, khususnya dalam penafsiran ayat-ayat kisah. Kedua adalah tafsir Az-Zamakhsyari. Tafsir Az-Zamakhsyari atau yang dikenal dengan nama lengkapnya Al-Kasyaf an Haqa'iqit Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil adalah salah satu tafsir Al-Quran yang menawarkan analisis linguistik dan rasional yang mendalam. Penulisnya Abul Qasim Mahmud Ibnu Umar Az-Zamakhsyari yang wafat pada tahun 1144 Masehi adalah seorang ulama besar yang berasal dari Turkmenistan. Terlepas dari ideologi Mu'tazilah yang dianut penulis tafsir ini, kiranya semua orang yang menggeluti bidang tafsir sepakat bahwa dari segi analisis linguistik Al-Quran, tafsir Al-Kasyaf bisa diterima dan diakui secara luas lintas golongan dan merupakan salah satu rujukan utama dalam hal ini. Tafsir Az-Zamakhsyari sangat terkenal dengan analisis linguistik dan sastra yang mendalam. Beliau memberikan perhatian besar pada aspek gramatika, balaghah, dan keindahan bahasa Al-Quran. Selain itu, sebagai penganut teologi Mu'tazilah, Az-Zamakhsyari menekankan pentingnya akal dan rasionalitas dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsirnya seringkali membahas penjelasan rasional terhadap ayat-ayat Al-Quran dan berusaha mengharmonisasikan teks dengan logika. Dalam penafsirannya, tafsir ini seringkali melakukan pembahasan ilmu kalam khususnya dalam rangka memperkuat ideologi usul khamsah Mu'tazilah yang dianut penulis tafsir ini. Ketiga adalah tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi atau yang dikenal dengan nama lainnya adalah tafsir Mafatihul Ghaib atau At-Tafsirul Kabir adalah salah satu karya tafsir yang paling penting dan komprehensif dalam tradisi Islam. Penulisnya Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 1209 Masehi adalah seorang ulama, teolog, filsuf, dan dokter asal Persia. Tafsir ini dikenal dengan pembahasan yang sangat luas dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan sehingga dengan itu terdapat komentar fihi kullu syai'in illa tafsir atau tafsir tersebut memuat segala hal kecuali tafsir itu sendiri. Tafsir Ar-Razi juga dikenal dengan pendekatan filosofis dan rasionalnya. Ar-Razi seringkali menggunakan argumen-argumen rasional untuk memperjelas ayat-ayat Al-Quran. Ia banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani dan pemikiran rasional Islam. Sebagai seorang teolog atau mutakallim, Ar-Razi seringkali membahas isu-isu teologis yang kompleks dalam tafsirnya. Beliau menggabungkan pemahaman teologis dengan penafsiran Al-Quran, membahas konsep-konsep seperti takdir, kehendak bebas, sifat-sifat Allah, dan lain-lain. Ketika menafsirkan Al-Quran, Ar-Razi seringkali mengkritik beberapa aliran kalam terkhusus Mu'tazilah. Az-Zahabi dalam hal ini mengatakan bahwa Ar-Razi tidak meninggalkan satu kesempatan pun dalam menafsirkan satu ayat tanpa mengutarakan pandangan Mu'tazilah, lalu ia mengkritiknya dengan tajam. Ar-Razi juga memberikan perhatian besar pada analisis linguistik dan sastrawi. Beliau menjelaskan makna kata-kata dan struktur bahasa dalam Al-Quran serta memperhatikan keindahan dan
keunikan retorika Al-Quran. Singkatnya, Ar-Razi menggunakan pendekatan multidisipliner dalam tafsirnya. Selain teologi dan filsafat, beliau juga menyertakan pandangan-pandangan dari ilmu pengetahuan alam, matematika, dan astronomi untuk memperkaya penafsirannya. Keempat adalah tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi atau yang dikenal dengan nama lengkapnya Al-Jami' li Ahkamil Quran adalah salah satu karya tafsir Al-Quran yang paling berpengaruh dan komprehensif dalam sejarah Islam. Penulisnya Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi yang wafat pada tahun 1273 Masehi adalah seorang ulama besar yang berasal dari Cordoba, Andalusia atau yang sekarang merupakan wilayah Spanyol. Salah satu ciri khas tafsir Al-Qurtubi adalah fokusnya pada hukum-hukum Islam. Tafsir ini memberikan penjelasan rinci tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum atau ayatul ahkam sehingga menjadikannya rujukan penting bagi ahli fikih dan praktisi hukum Islam. Al-Qurtubi menjelaskan setiap ayat dengan sangat rinci, mencakup aspek bahasa, konteks historis, dan berbagai interpretasi dari ulama sebelumnya. Al-Qurtubi menggunakan banyak riwayat dari Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi'in untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Beliau sering menyertakan pendapat dari berbagai ulama dan ahli tafsir sebelumnya seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan At-Tabari. Selain fokus pada hukum, tafsir Al-Qurtubi memberikan perhatian besar pada aspek moral dan etika dari ayat-ayat Al-Quran. Beliau sering menekankan pelajaran moral dan hikmah yang dapat diambil dari setiap ayat. Kelima adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir atau yang dikenal dengan nama lengkapnya Tafsirul Qur'anil Azim adalah salah satu tafsir Al-Quran yang paling populer dan berpengaruh dalam tradisi Islam. Penulisnya Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Ad-Dimashqi yang wafat pada tahun 1373 Masehi adalah seorang ulama besar dari Suriah yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang tafsir, sejarah, dan hadis. Tafsir ini bisa dibilang versi sempurnanya dari tafsir At-Tabari dikarenakan Ibnu Katsir sangat ketat dalam menyeleksi Israiliyat dalam penafsirannya, sehingga dengan itu tafsir yang ia tulis bisa terbebas dari riwayat yang bermasalah. Dalam penafsirannya, Ibnu Katsir sangat menekankan penggunaan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi'in. Beliau sering mengutip hadis-hadis untuk menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan ini memberikan otoritas kuat pada penafsirannya karena didasarkan pada sumber-sumber yang terpercaya. Ibnu Katsir juga memberikan perhatian besar pada analisis bahasa dan retorika Al-Quran. Beliau menjelaskan makna kata-kata dan frasa dalam konteks linguistik yang lebih luas serta keindahan dan keunikan retorika Al-Quran. Selain itu, sebagai murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir sering mengemukakan pandangan akidah atau teologi yang sesuai dengan pandangan salaf atau generasi awal Islam. Tafsirnya seringkali mencerminkan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan konsep-konsep teologis. Keenam adalah tafsir Al-Baydawi. Tafsir Al-Baydawi atau yang dikenal dengan nama lengkapnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil adalah salah satu karya tafsir Al-Quran yang terkenal dan berpengaruh dalam tradisi Islam. Penulisnya Nasiruddin Abu Sa'id Abdullah bin Umar Al-Baydawi yang wafat pada tahun 1292 Masehi adalah seorang ulama terkemuka dari Persia yang ahli dalam bidang tafsir, teologi, dan fikih. Tafsir ini dikenal karena ringkasannya yang padat namun mendalam. Al-Baydawi seringkali memberikan penjelasan yang singkat tetapi sangat bermakna sehingga membuat tafsirnya mudah dipahami namun tetap memberikan wawasan yang mendalam. Al-Baydawi sendiri dalam menulis tafsir ini merujuk mufasir sebelumnya seperti Az-Zamakhsyari, Ar-Razi, dan Ar-Raghib Al-Asfihani. Al-Baydawi bisa dikatakan banyak mengambil dari tafsir Az-Zamakhsyari atau Al-Kasyaf. Namun demikian, Al-Baydawi menyesuaikan beberapa pandangan teologisnya agar lebih sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau seringkali mengutip dan mengomentari pandangan Az-Zamakhsyari, memberikan perspektif yang lebih luas dan beragam. Al-Baydawi sendiri dalam tafsir ini berhasil mencapai keseimbangan antara penggunaan akal dan riwayat. Beliau menggabungkan penjelasan rasional dengan riwayat-riwayat yang sahih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif sehingga tafsir ini tetap relevan dan dihargai hingga saat ini. Menjadi rujukan penting bagi ulama, pelajar, dan cendekiawan Islam di seluruh dunia. Ketujuh adalah tafsir Jalalain. Tafsir ini bisa dibilang tafsir Al-Quran yang paling terkenal pada masa sekarang. Di Indonesia sendiri, khususnya di pesantren atau majelis taklim, tafsir ini sering dijadikan rujukan utama dalam kurikulum pengajaran. Nama lengkapnya adalah Tafsirul Jalalain, yang berarti tafsir dua Jalal, merujuk pada dua penulisnya yang keduanya bernama Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir Jalalain terkenal karena gaya penulisannya yang ringkas dan jelas. Penjelasannya singkat namun padat, menjadikan
penafsirannya mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai macam latar belakang. Dalam penafsirannya, tafsir ini menggunakan pendekatan nakli dengan mengandalkan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad, para sahabat, dan tabi'in. Penulisnya mengutip pandangan-pandangan dari ulama tafsir sebelumnya seperti At-Tabari, Az-Zamakhsyari, dan Al-Qurtubi. Uniknya, tafsir ini merupakan hasil karya dari dua penulis dengan gaya penulisan yang konsisten meskipun diselesaikan oleh dua orang yang berbeda di waktu yang berbeda. Hal ini menunjukkan kemahiran As-Suyuti dalam melanjutkan pekerjaan Al-Mahalli tanpa mengubah gaya atau pendekatan tafsir. Itulah 7 tafsir yang merupakan rujukan utama dalam penafsiran Al-Quran. Jadi tafsir manakah yang merupakan tafsir favorit kalian, atau kalian tahu tafsir-tafsir lainnya yang bisa dimasukkan ke dalam list tersebut? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video lainnya.